Pada gambar pertama ini merupakan semikonduktor intrinsik. Semikonduktor intrinsik merupakan semikonduktor murni tanpa bahan pengotor. Strukturnya yaitu atom silikon atau germanium membentuk ikatan kovalen yang sempurna. Lalu di gambar kedua ini merupakan semikonduktor intrinsik tipe N merupakan semikonduktor yang telah didoping atau ditambahi atom pengotor untuk meningkatkan konduktivitasnya. Sedangkan semikonduktor tipe P merupakan doping atau atom akseptor untuk kekurangan elektron. Kesimpulannya adalah semikonduktor intrinsik adalah bahan dasar, sementara semikonduktor intrinsik tipe N dan tipe P adalah bahan fungsional yang menjadi jantung teknologi elektronika modern melalui proses doping yang terkontrol. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang gambar rangkaiannya dan juga hasilnya nantinya. Ya, di sini kami membuat 3 rangkaian. Yang pertama ada rangkaian semikonduktor intrinsik dengan komponen ini dia sumber tegangan, dioda, ini diodanya, ini resistornya dengan hambatan 1000 ohm. Dan di sini ada doping untuk model diodanya itu sendiri. Dopingnya itu yang menentukan dia intrinsik atau ekstrinsik, tipe N atau tipe P. Di sini DC sweepnya, ini yang gambar rangkaian kedua, rangkaian semikonduktor ekstrinsik tipe N. Komponennya kira-kira sama, yang hanya berbeda itu uh, model dopingnya. Ini adalah doping untuk rangkaian semikonduktor ekstrinsik tipe N. Dan DC sweepnya tinggal menyesuaikan V2-nya seperti itu. Yang ketiga adalah rangkaian semikonduktor ekstrinsik tipe P yang dengan komponen yang sama, resistor 1000 ohm, dengan tapi model doping untuk diodanya yang berbeda seperti itu. Nah, sekarang kita akan menjalankan untuk rangkaian semikonduktor intrinsik, yaitu rangkaian yang pertama. Kita running, kita arahkan untuk melihat arus tegangannya. Ini grafiknya. Ini untuk arus diodanya, dan ini untuk arus resistornya. Sama dengan arus tegangan. Kita lanjut ke hasil yang kedua, yaitu rangkaian semikonduktor ekstrinsik tipe N. Ini dia. Cara menjalankannya tinggal diubah aja tadi seperti itu. Hasilnya seperti ini. Ini grafiknya. Ini grafik untuk tegangan, dioda, dan resistor. Kita lanjut ke rangkaian yang terakhir, rangkaian yang ketiga, rangkaian semikonduktor ekstrinsik tipe P. Kita aktifkan dulu agar dia berjalan. Ini kita runningkan. Ini dia arus untuk tegangannya. Ini arus untuk resistornya dan diodanya. Itu. Jika dilihat memang ini mungkin terlihat sama, tapi pada perhitungan di laporan akan ada yang lebih rincinya. Seperti itu. Begitu penjelasan dari saya. Bila yang kurang mohon maaf. Saya undur diri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan menjelaskan gimana sih cara kita ngebuat rangkaian yang seperti ini di LT Spice. Nah, yang pertama itu kalian bisa download LT Spice yang versi ini, terus kalian bisa buka dan
kalian bisa buka juga sini projectnya atau tab new-nya. Jadi yang pertama yang kalian butuhkan untuk membuat rangkaian adalah si voltage-nya. Gimana cari komponen-komponen itu? Jadi kita bisa ngarahin kursor kita ke arah bagian yang di atas ini, seperti ini. Di sini nanti dia bakalan muncul nama-namanya. Nah, sebenarnya di sini kita nggak punya tuh si voltage-nya. Jadi kalian itu bisa mencarinya di bagian yang ini, yang bentukannya itu seperti colokan, tapi namanya komponen. Nah, kalian klik kanan, terus kalian cari voltage, biasanya tuh dari V, terus kalian ke kanan aja dia. Nah, ini dia voltage. Kalian klik, oke. Letakkan di sini, klik kanan, terus klik kiri. Nah, yang kedua, kalian butuh yang namanya dioda. Nah, ini dioda kan masih lurus. Kalau kalian mau merengin, kalian bisa CTRL plus R. Nah, dia bakalan jadi mereng. Kalian bisa ngepasin dia seperti ini. Lanjut, yang kalian butuhin adalah si resistornya. Di sini ada resistor. Terus kalian bisa merengin dia lagi pakai CTRL plus R. Nah, kayak terus klik. Nah, yang terakhir kalian itu butuhin yang namanya ground. Letakin aja deh di sini. Nah, jadi gimana sih cara kita ngebuat atau nyambungin sih komponen-komponen ini? Kalian bisa ke visualnya nih kayak si pensil, atau namanya di sini adalah wire. Kalian klik, terus kalian klik di bagian yang kotak-kotaknya ini. Pertama kita ke voltage, klik kiri, terus sambungin ke dioda, klik kiri lagi, dari dioda ke resistor, dari resistor ke si ground, jangan lupa dari si voltage kita sambungin dia seperti ini, terus klik. Nah, ada yang udah mirip nih ya, gini. Jadi caranya untuk yang pertama itu si diodanya dulu, kita deketin si kursornya ini ke sini sampai dia bentukannya tangan, terus klik kanan, klik pick new dioda. Di sini kan banyak tipenya, ya kan? Kalian bisa cari suka hati kalian, tapi di sini kita contohnya bakalan pakai yang paling pertama aja. Klikin ini, terus kita oke kan. Nah, jeng, dia berubah kan jadi seperti ini. Kita klik seperti biasa, kita klik kanan ke R-nya, terus kita ganti ke 1K. Oke kan. Terus bagian voltage-nya kita bagi ke 0. Nah, sudah jadi rangkaiannya. Jadi kan kalian sekarang udah tahu kan gimana cara ngebuat rangkaian di LTSpice. Jadi sekarang kalian bisa ngebuat rangkaian seperti pada project kami, di mana project kami menampilkan yang pertama ada rangkaian semikonduktor intrinsik, yang kedua ada rangkaian semikonduktor ekstrinsik tipe N, dan yang ketiga ada rangkaian semikonduktor ekstrinsik tipe P. Nah, rangkaian-rangkaian ini akan dijalankan oleh teman saya yang dimana dia bakalan menghasilkan grafik, dan grafik-grafik itu bakalan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Jadi sekian materi dari saya. Terima kasih, dan saya akan serahkan kepada teman saya selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang skema hasil simulasinya. Yang pertama itu grafik semikonduktor intrinsik. Yang digambar ini kita akan mengetahui hasil simulasi grafik semikonduktor intrinsik yang ciri-ciri itu memiliki kurva menunjukkan arus sangat kecil pada tengah rendah, peningkatan arus terjadi tetapi relatif lambat, grafik cenderung eksponensial tetapi dengan slope yang kecil. Hal ini sesuai teori bahwa intrinsik memiliki carrier terbatas sehingga konduktivitasnya rendah. Selanjutnya gambaran kedua ini adalah grafik semikonduktor intrinsik tipe N. Ciri-cirinya adalah pada tegangan yang sama, arus jauh lebih besar dibanding intrinsik. Kurva naik lebih cepat, menunjukkan konduktivitas meningkat. Hal ini disebabkan banyaknya elektron hasil doping donor. Slope grafik lebih besar menandakan
resistansi efektif lebih kecil. Selanjutnya, gambar yang ketiga adalah grafik semikonduktor tipe P yang memiliki ciri arus meningkat signifikan namun tidak sebesar tipe N. Grafik menunjukkan slope yang lebih besar dari intrinsik tapi sedikit lebih kecil dari tipe N. Ini karena Hall sebagai carrier mayoritas memiliki mobilitas lebih rendah dibanding elektron. Selanjutnya, kita akan menganalisis perbandingannya. Jenis semikonduktor intrinsik, carrier mayoritas, elektron, dan Hall seimbang. Konduktivitas rendah. Karakteristik arus kecil, kenaikannya lambat. Semikonduktor tipe N, carrier mayoritas, elektron dan Hall seimbang. Konduktivitas tinggi. Karakteristik arus besar, kenaikan cepat. Semikonduktor tipe P, carrier mayoritas Hall, konduktivitas menengah. Karakteristik arus meningkat tapi tidak setinggi tipe N. Kesimpulan utamanya adalah semikonduktor yang diberi doping memiliki kemampuan menghantarkan arus jauh lebih besar dibanding intrinsik tipe N. Paling konduktif karena mobilitas elektron lebih tinggi daripada Hall.